Ogah perang dengan Indonesia, warga Malaysia tembak komandan militer. It is argued that we are actually using an insufficient measurement approach to guide policy makings. The clarion call for inclusive wealth was first heard in 2012 at the United Nations Conference on Sustainable Development, also known as the Rio Plus 20. Inclusive wealth, in a nutshell, is the outcome of the search for a credible measure that extends beyond gross domestic products or GDP. It is only with good governance will countries be able to make the giant leaps needed to lift their populations out of the cycle of violence, underdevelopment, and poverty. Issues related to good governance and wealth distribution are becoming more complex and challenging. We witness the corporate scandals and subsequent collapse. I understand the frustrations, exasperation of many Malays because they have been quite neglected, not necessarily by the Chinese, but the corrupt Malay leaders who have squandered billions and come and tell us now that, we need Malay leaders. We need good, incorruptible, effective, courageous leaders. There is no basis or rationale to suggest we will have a Fatwa committee to discuss. We need to exercise some authority to make sure that the health and security of the country is paramount. We need effective, firm leadership. But of course, we also consider that this government is a backdoor government, illegitimate and treacherous in many ways. Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke kantor wajib militer Malaysia pada hari Kamis. Penembakan ini terjadi saat Malaysia ingin mengumpulkan wajib militer untuk berperang dengan Indonesia. Dalam laporan media Inggris Express, sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan dia menembakkan setidaknya satu tembakan di dalam kantor wajib militer. Ia juga meneriakkan penolakan atas perintah berperang dengan Indonesia. Tidak ada yang akan berperang dan kita semua akan pulang sekarang, ujarnya. Adapun dalam laporan Newsweek, tembakan pria itu menyasar komandan militer di tempat itu. Dalam video terpisah, dia terlihat mengidentifikasi dirinya kepada petugas polisi sebagai Ruslan Zini berusia 25 tahun. Kepolisian Malaysia tidak berkomentar lebih jauh terkait hal ini, tetapi mengatakan akan terus menggali informasi. Gubernur wilayah setempat menulis di aplikasi pesan Telegram bahwa kepala kantor wajib militer berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Pria bersenjata itu benar-benar akan menghadapi hukuman tambahnya. Insiden ini sendiri terjadi setelah PM Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu lalu. Menteri Pertahanan Muhammad Hassan mengatakan akan memanggil 300.000 tentara cadangan untuk bertugas dalam konflik dengan Indonesia. Pernyataan baru Anwar Ibrahim ini datang ketika pemberitaan beberapa media menyebut kemenangan Indonesia atas Malaysia, sejumlah wilayah yang telah diduduki pasukan Indonesia. Meski begitu, ada beberapa kelompok warga yang dikecualikan dari wajib militer ini. Mereka adalah pekerja TI, bankir, dan juga jurnalis. Meminta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menyerah pada Indonesia. Xi Jinping juga meminta Anwar Ibrahim untuk memenuhi semua syarat damai Indonesia agar perang di Malaysia bisa berakhir. Kabar tersebut disampaikan Xi Jinping melalui sambungan telepon pada Anwar Ibrahim. Jika saya jadi Anda, saya akan memikirkan kehidupan orang-orang saya dan menerima tawaran itu, kata Bennett dari The Jerusalem Post. Akan tetapi Anwar Ibrahim menolak rekomendasi Presiden China tersebut. Xi Jinping menyuruh kami untuk menyerah, kami tidak berniat melakukannya. Kami tahu tawaran Jokowi hanyalah permulaan, kata salah satu pejabat Malaysia. Jika Xi Jinping ingin menjadi netral dan menengahi, kami berharap dia menunjuk seseorang untuk mengerjakannya, siang dan malam dan mencoba untuk mendapatkan kompromi, katanya lagi.
Selain itu, China juga meminta Malaysia tidak terlalu banyak meminta bantuan militer karena dinilai hanya akan merugikan upaya mediasi. Mau menyerang Malaysia tiba-tiba ajukan syarat berdamai dengan Indonesia. Anwar Ibrahim ingin jaminan hidup. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Indonesia-Malaysia mulai terlihat. Konflik Indonesia-Malaysia hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara. Kami tidak memulai perang ini, tapi kami harus mengakhirinya, kata Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara pada Kamis. Perang akan memiliki pertumpahan darah, akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan bahwa negosiasi antara Malaysia dan Indonesia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Malaysia. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula, tetapi Indonesia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Anwar. Anwar Ibrahim juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Malaysia. Menurut PM Malaysia, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Malaysia dengan mitra tertapi, bukan Indonesia. PM Malaysia menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Malaysia untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Malaysia yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Malaysia yang bercokol di perbatasan telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara, kata Anwar Ibrahim. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan Wan Azizah, Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim. Wan Azizah mengatakan bahwa selama beberapa bulan ini dia tidak bisa melihat suaminya. Wan Azizah menekankan bahwa konflik Indonesia-Malaysia tidak mengubah kepribadian Anwar Ibrahim karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Anwar Ibrahim datang ketika negosiasi antara Indonesia dan Malaysia hampir sepenuhnya berhenti. Kepala Tim Perunding Malaysia mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Indonesia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Indonesia menuduh Malaysia tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Malaysia. Prabowo Subianto, Menterian Pertahanan Indonesia, mengungkapkan bahwa militer Indonesia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Militer Indonesia juga menyerang depot bahan bakar Malaysia di Sabah. Pasukan Malaysia mengatakan bahwa pasukan Indonesia telah mendekati kota tersebut. Dalam laporan media Inggris Express, sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan dia menembakkan setidaknya 1 tembakan di dalam kantor wajib militer. Ia juga meneriakkan penolakan atas perintah berperang dengan Indonesia. Tidak ada yang akan berperang dan kita semua akan pulang sekarang, ujarnya. Adapun dalam laporan Newsweek, tembakan pria itu menyasar komandan militer di tempat itu. Dalam video terpisah, dia terlihat mengidentifikasi dirinya kepada petugas polisi sebagai Ruslan Zini berusia 25 tahun. Kepolisian Malaysia tidak berkomentar lebih jauh terkait hal ini, tetapi mengatakan akan terus menggali informasi. Gubernur wilayah setempat menulis di aplikasi pesan Telegram bahwa kepala kantor wajib militer berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Pria bersenjata itu benar-benar akan menghadapi hukuman tambahnya. Insiden ini sendiri terjadi setelah PM Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan mobilisasi militer parsial pada Rabu lalu. Menteri Pertahanan Muhammad Hassan mengatakan akan memanggil 300.000 tentara cadangan untuk bertugas dalam konflik dengan Indonesia. Pernyataan baru Anwar Ibrahim ini datang ketika pemberitaan beberapa media menyebut kemenangan Indonesia atas Malaysia, sejumlah wilayah yang telah diduduki pasukan Indonesia. Meski begitu, ada beberapa kelompok warga yang dikecualikan dari wajib militer ini. Mereka adalah pekerja TI, bankir, dan juga jurnalis. Beberapa perwira Malaysia yang bertempur dengan Indonesia tidak senang dengan petinggi militer dan PM Anwar Ibrahim karena pelaksanaan perang yang buruk, kata Muhammad Izam, seorang blogger nasionalis Malaysia berpengaruh setelah mengunjungi zona konflik. Hampir 1 bulan sejak Indonesia memberitakan pasukan penyerang Malaysia, belum terlihat kapan akan berakhir. Di Malaysia, kritik publik langsung terhadap Anwar Ibrahim jarang terdengar, meskipun blogger nasionalis ini secara belak-belakan mengkritik pelaksanaan perang, terutama kekalahan Malaysia yang merugikan. Muhammad Izam, seorang nasionalis dan mantan petugas layanan keamanan yang membantu Malaysia melawan Indonesia, dan kemudian mengorganisir milisi pro-Malaysia di wilayah timur, mengatakan ada beberapa ketidakpuasan dengan para petinggi.